Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. DPR Komisi 9 dari fraksi PDIP Harvey Maleholo yang tertangkap kamera sedang menonton video porno di tengah rapat kembali mempertaruhkan muruah Dewan Perwakilan Rakyat. Wibawa parlemen yang sebetulnya juga tidak tinggi-tinggi amat itu kini sedang diuji. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 15 April 2022 dengan tema menyelamatkan kehormatan DPR bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan partisipasi Anda, pendapat Anda melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Pakai masker terus? Sih, kita harus masih pakai. Masker ya. Dan kita pakai handphone dengan bijak ya, Bang ya? Iya. Karena kita akan bicarakan sesuatu yang sebetulnya ya menurut beberapa orang harusnya tidak usah dibicarakan, tapi ini penting karena ini memberikan contoh bagaimana orang-orang yang harusnya menjadi teladan bisa memberikan contoh yang baik. Publik. Itu dia, Bang. Kita sebelum membahas itu, walaupun hari ini adalah tanggal merah, hari libur karena peringatan wafatnya Isa Al-Masih, hari Jumat Agung. Tapi kita akan lihat ada beberapa berita yang kita ambil dari mediaindonesia.com. Yang pertama, ini terkait dengan mudik, Bang Don. Ya. Presiden mengatakan pemerintah akan keluarkan aturan mudik yang ketat dan terperinci. Ini karena tahun ini secara resmi diperbolehkan mudik dan jumlahnya sangat besar. Bagaimana, Bang? Iya, jumlahnya 85 juta perkiraannya. Jadi memang ini harus diatur sebaik mungkin. Karena mudik itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, itu menjadi pesta dan harus selamat dan nyaman. 85 juta itu berarti sangat kolosal itu, Leo. Betul. Itu harus ada pengaturan yang lebih ketat. Lalu kemudian juga harus tetap waspada. Karena ya seperti biasa COVID bisa muncul kembali di saat-saat setelah libur panjang. Betul. Gitu, Leo. Kalau kita melihat ini berarti semua aturan teknis akan bisa segera kita tahu atau bagaimana nih, Bang Don? Mestinya secepatnya, karena kemudian kan ada orang yang mau mudik lebih dulu, ada orang yang mudik pas hari H-nya, dan kalau lebih awal lebih bagus gitu. Betul, supaya kita bisa tahu ya. Memang kali ini sih mestinya orang akan lebih menikmati karena setelah 2 tahun, ini agak euforia, tetapi juga harus tetap waspada. Tetapi saya termasuk seseorang yang juga cukup sering lalu lalang jalan tol Trans Jawa. Kalau betul ada kebijakan ganjil genap, lalu kemudian akan ada kebijakan satu arah, itu akan sangat membantu, mempermudah. Karena saya pernah mengalami bagaimana satu arah perjalanan dari Semarang ke Jakarta, yang biasanya 6 jam, 4,5 jam bisa sampai di Jakarta. Jadi itu nyaman lah. Artinya orang juga mudik dari sini ke Jawa begitu bisa lebih cepat. Baik, semoga nanti aturan teknis ini segera keluar dan juga sampai ke petugas di lapangan ya, Bang ya. Itu betul. Supaya karena kemudian, beda antara yang dibuat lalu kemudian orang lapangan bisa beda-beda. Jangan ada perselisihan di lapangan karena kurang memahami aturan. Kita doakan supaya mudik dan baliknya nanti kemudian berjalan dengan aman. Betul. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari mediaindonesia.com. Ini terkait dengan pemilu, pemirsa dan Bang Don. KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pembagian divisi agar tidak overlapping. Ini kalau di dalam berita dikatakan termasuk membicarakan soal anggaran. Anggaran kan belum putus sampai sekarang ya. Bagaimana, Bang Don? Ya, artinya supaya fokus setiap divisi itu menjalankan tugasnya kan. Termasuk orang yang membicarakan anggaran itu harus fokus, orangnya kerja di situ saja. Betul. Supaya tidak overlap. Tapi memang KPU kan mereka harus gaspol ya. Kerja cepat, kerja akurat, akuntabel. Karena kemudian orang-orang akan fokus melihat kinerja mereka untuk menghasilkan pemilu yang bagus. Karena sudah pasti pilpres atau pemilihan umum itu pemilihan serentak tahun 2024. Jadi orang isu penundaan dan seterusnya kan sudah selesai. Isu 3 periode juga sudah selesai. Dan ini kita berharap KPU bekerja betul-betul akuntabel. Karena ini adalah hulunya.
kerja mereka akan menentukan outputnya. Iya. Jadi kalau kerja mereka bagus, akuntabel, fair, lalu kemudian independen, kita berharap hasil akhir dari pemilu 2024 itu akan jauh lebih bagus. Hasil akhir apa? Iya. Kepala daerah yang dihasilkan harus yang bagus, anggota DPR yang dipilih harus juga bagus, presiden yang dipilih juga harus bagus. Iya. Kita dorong sama-sama, kita dukung sama-sama supaya KPU dan Bawaslu bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial hari ini diberi judul menyelamatkan kehormatan DPR. Ada teman yang mengatakan masih ada yang mau diselamatkan, katanya begitu, Bang. Saya bilang ya kalau kita mengatakan DPR tidak punya kehormatan, itu sama dengan mencoreng wajah kita sendiri, karena yang di dalam kita yang milih ya. Iya, di DPR itu kan kita sendiri yang memilih. Tapi terkait dengan kasus ini, Bang Don, apakah memang layak ini dibicarakan panjang lebar? Karena kalau dari fraksi yang menaungi oknum ini mengatakan bahwa ini sebetulnya kecelakaan lah, dijebak lah. Bagaimana, Bang Don? Ya, menjadi layak dibicarakan karena ini melibatkan pejabat publik, melibatkan wakil rakyat. Iya. Data memperlihatkan kita ini termasuk konsumen video atau pornografi yang besar. Kita tuh maksudnya besar Indonesia. Bangsa Indonesia. Maksud saya Indonesia. Wow. Kita bisa mengambil kesimpulan no angel among us. Tetapi ketika itu melibatkan pejabat publik, layak dipersoalkan. Pejabat publik itu adalah pejabat yang jadi contoh, yang jadi teladan, yang dirinya itu bisa dilihat secara transparan oleh publik. Termasuk kinerja bagusnya, termasuk hal-hal buruk, bahkan sekecil apapun. Jadi itu sebabnya layak dibicarakan. Apalagi di tengah-tengah fakta bahwa DPR itu banyak dikritik soal produktivitasnya, soal disiplinnya, soal mutu pengawasannya, masih banyak yang terlibat korup. Lalu kemudian tiba-tiba ada kasus seperti ini. Dan kasus seperti ini bukan satu-satunya, ada kasus sebelumnya juga sudah ada. Pernah ya? Jadi kalau kita lihat begitu, mungkin ini hanya satu yang tampak ke permukaan. Dan itu dilakukan di tempat yang salah dan di waktu yang salah ketika rapat gitu. Mungkin kalau dia lakukan di luar itu urusan pribadi gitu. Tapi ketika ada di situ, orang selalu mengatakan, Anda kan menggunakan uang negara, fasilitas negara. Tapi kenapa kemudian menggunakan kesempatan ini untuk ini? Makanya layak dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira gitu. Ada sebagian orang yang langsung mengatakan ini harus mundur, ini harus dipecat oleh MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi apakah benar demikian? Kita akan bahas itu ya, Bang Don. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 15 April 2022, menyelamatkan kehormatan DPR. Menyelamatkan kehormatan DPR. Marwah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kembali dipertaruhkan. Wibawa parlemen yang sebetulnya juga tidak tinggi-tinggi amat itu kini sedang diuji. Lagi-lagi oleh ulah anggotanya sendiri. Kali ini oleh Harvey Malaiholo, anggota DPR Komisi 9 dari fraksi PDIP yang tertangkap kamera sedang menonton video porno di tengah rapat. Runtuh atau tegaknya wibawa DPR akan sangat bergantung pada bagaimana mereka merespons kejadian yang sejatinya mempertunjukkan salah satu fragmen dari kemunduran moral para wakil rakyat tersebut. Disebut salah satu karena pada kenyataannya selama ini memang banyak tindak tanduk anggota dewan yang membuat rusak citra lembaganya sendiri. Bukankah tidak sedikit anggota DPR yang terjerat kasus korupsi? Bukankah wajah wakil rakyat yang gemar tidur, bahkan mangkir waktu sidang soal rakyat? Lantas, kini terulang lagi kejadian memalukan pada 2011 silam. Ada legislator yang kedapatan menonton video porno. Bukankah itu menambah daftar panjang kebangkrutan moral yang menebalkan citra buruk parlemen kita? Bagaimanapun ini persoalan amat serius. Bukan cuma tentang konten video yang ditonton, melainkan fakta bahwa kegiatan menonton itu dilakukan di tengah-tengah rapat penting. Yakni terkait program vaksinasi COVID-19. Jelas, ini sebuah tindak pengabaian tanggung jawab kepada rakyat.
yang tak semestinya dilakukan oleh mereka yang menduduki kursi Senayan di atas tumpukan suara konstituen. Karena itu, tentu saja publik berharap respons yang akan diberikan DPR secara lembaga bukanlah respons yang biasa-biasa saja. Bukan pula respons yang terkesan menganggap enteng dan malah melindungi anggotanya dengan dalih rupa-rupa. PDIP, fraksi dan partai tempat Harvey bernaung sudah memilih jalan yang kedua. Mereka tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, tidak memberikan sanksi, malah mengasihani dan cepat memaafkan. Kini publik berharap pada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Maaf memaafkan itu persoalan lain. Pada akhirnya pasti akan dimaafkan karena konon bangsa kita adalah bangsa pemaaf. Namun bukan itu sejatinya yang diinginkan publik. Semestinya yang dilakukan MKD saat ini ialah segera mengusut tuntas kejadian itu hingga terang benderang. Dengan begitu akan ditemukan sejelas-jelasnya apakah yang bersangkutan melakukan kesalahan itu dengan kesadaran penuh atau memang dijebak seperti klaim yang dilontarkan PDIP. Kalau tidak terbukti bersalah atau melanggar, MKD patut untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan. Akan tetapi, jika terbukti melanggar, jangan segan-segan pula MKD memberikan sanksi tegas. Merujuk pada aturan yang ada, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan MKD ialah pemberhentian dari anggota DPR. Seperti disebutkan di awal tadi, ini pertaruhan wibawa dan murwah DPR. Jangan sampai karena gegabah merespons, kasus ini pada ujungnya malah makin mengikis kepercayaan rakyat sekaligus memicu keruntuhan legitimasi terhadap DPR yang semakin parah. Kehormatan DPR bisa saja sedang menuju kehancuran bila tak diselamatkan dari kasus-kasus semacam ini. Bukan siapa-siapa, hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkan sekaligus menjaga kehormatan itu tetap di tempat tertinggi. Ketegasan dalam kasus ini setidaknya diharapkan mampu sedikit mengembalikan murwah parlemen yang tengah goyah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan topik editorial hari ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan Bang Don suara dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Don. Salam Selamat sehat pagi, Pak selalu. Edward. Tetap Salam sehat, waspada Pak. dengan prokes. Iya Pak. Jadi Bagaimana Pak pendapat Anda? Apa yang terjadi? Padahal kan predikat mereka nih orang-orang terhormat, dipanggil aja anggota DPR yang mulia, orang-orang yang mulia, orang yang terhormat, Dewan Anggota DPR yang terhormat. Ya. Tetapi apa Ya. kenyataannya, akhlaknya begitu rendah. Saya tidak, gimana ya, saya melihatnya ini, partai-partai politiknya belum bisa mendidik kader-kadernya untuk menjadi orang-orang baik gitu. Oh. Kan seleksi, seharusnya mereka calon-calon yang mau diajukan untuk duduk di Dewan sebagai wakil 300 juta rakyat Indonesia ini, mereka pilih. Ya kalau masih ada yang lewat satu persatu biasa, tapi mayoritas saya lihat, karena saya bilang mayoritas, ada sebagian kecil yang punya akhlak yang baik. Tapi semayoritas mereka begitu. Ya korupsinya, ya macam-macam hal. Kalau lihat cerita Angelina Sondakh, bahwa bagaimana korupsi itu dilakukan mulai dari penyusunan anggaran pertama, persiapan untuk penyusunan anggaran sudah mulai dikorupsi. Nah ini yang kita sesalkan. Pak Edward, kalau melihat kasus HM ini Pak, partainya mengatakan bahwa HM itu dijebak, dia tidak mau membuka, dikirimi, lalu dia tidak tahu isinya, dibuka dan akhirnya ternyata itu, dan itu direkam atau difoto. Kalau menurut Pak Edward bagaimana? Kan bisa dilihat dari durasi dia menonton. Kalau dia menonton sekilas, buka langsung tutup, ya itu dia dijebak. Tapi kalau dia nontonnya lama, ya jangan dibilang dijebak dong. Dia nikmati berarti tontonan itu. Nah ini saya bilang, kalau mereka punya akhlak yang baik, mereka tidak akan lakukan itu. Apalagi di dalam saat rapat yang sangat penting. Membicarakan keselamatan bangsa dengan vaksinasi. Ini yang kita sesalkan. Jangan sampai untuk selanjutnya nanti rakyat cerdas memilih wakil.
Jangan memilih orang-orang yang cuma karena sekarang kan anggota DPR itu cuma karena punya banyak uang. Bisa membayar punya modal sekian miliar bisa jadi anggota DPR RI. Itu aja syaratnya. Bukan mereka punya akhlak yang bagus, punya integritas, punya kapabilitas atau kapasitas. Enggak kebanyakan. Nah ini yang kita sesalkan. Makanya negara kita sulit berkembang. Nggak bisa dikerjakan oleh eksekutif saja, harus diawasi oleh legislatif, harusnya semuanya harus mereka awasi. Nah bagaimana ngawasi? Kalau sapunya aja kotor, gimana dia mau nyapu yang bersih? Kalau pengawasnya aja nggak benar, kira-kira begitu. Mudah-mudahan lah kita akan lebih baik pada saatnya. Partai politik intinya harus menseleksi calon-calonnya agar calon-calon yang menjadi anggota dewan itu orang-orang terpilih dengan akhlak yang baik, dengan integritas yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Don Bosco Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ya, pendapat Ibu? Rupanya anggota DPR ini 5D sekarang ditambah. Datang, duduk, diam, dapat duit, dan dimaafkan. Nah, kenapa? Iya. Apapun yang dilakukan, mengapa? Di sini terbukti lagi omong kosong konsolidasi partai demi elektabilitas. Ya, kita lagi bicara elektabilitas partai. Padahal selama ini pun itu yang lebih dipentingkan itu figur lokal yang populer dan bisa ngasih duit. Sudah partai tinggal somot. Nah, itu ekspansi individu yang lebih dipentingkan. Yang ada beberapa yang memang betul-betul pilihan rakyat yang bisa menjaga kehormatan partai. Tapi yang ada nih, Bung Indra pernah ikut pencalonan DPRD legislatif daerah itu tidak bisa kalau tidak semua bilang Ibu sedia duit berapa, enggak ada, saya ingin bahwa itu nggak bisa Bu, ini aja tengkur aja kalau kayak gitu katanya. Jadi nanti kalau yang ini tidak dipilih, dia bisa milih lagi figur lain yang populer dan bisa ngasih duit. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Menarik yang dikatakan Pak Edward tadi, Bang Don, bahwa ya kalau memang tidak sengaja terbuka ya harus segera ditutup sebetulnya. Kalau durasinya panjang ya berarti memang menonton. Ini dua pemirsa yang mungkin kalau boleh kita bilang wakil dari rakyat yang diwakili oleh teman-teman atau anggota DPR ini, bagaimana melihat kehormatan DPR ini, Bang Don? Iya, Leo. Saya kira kita yang berjibaku dengan berbagai informasi tiap hari bisa mendapatkan gambaran bahwa ini adalah suara yang sudah umum, suara yang sudah sering kita dengar. Dan bahkan DPR juga sering mendengar itu karena tugasnya kan menampung aspirasi rakyat. Jadi kalau kata Pak Edward tadi kata terhormat, lalu kemudian ya kalau lihat kalau yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhormat gitu, ya kata itu menjadi kehilangan maknanya. Betul. Jadi kalau dia kehilangan maknanya, kalau pengawasan publik seperti tidak diperhatikan misalnya, ya jangan juga misalnya meminta rakyat untuk bisa menghormati atau menghargai lebih dari gitu. Kalau lihat apa yang dikatakan oleh Ibu Indra, itu menarik. Kan dulu kan selalu dibilang anggota DPR itu datang, duduk, diam, duit. Sekarang ditambah dengan satu lagi, dimaafkan. Ini sangat menarik. Makanya editorial hari ini kan mengatakan, ya oke, kalau itu dijebak, tapi harus dibuktikan bahwa itu dijebak oleh MKD ya. Mahkamah Kehormatan. Iya, Mahkamah Kehormatan Dewan itu harus memeriksa gitu. Lalu kalau ujungnya adalah bahwa itu bukan jebakan, ya pilihannya kan cuman demi kehormatan. Pertama itu diberhentikan atau mengundurkan diri kan. Kan hal-hal seperti itu juga sesuatu yang mulia sebetulnya. Tapi poin kita adalah bahwa ya di tengah-tengah kinerja DPR yang tetap dikritik secara luas oleh publik.
tentang produktivitas, tentang kedisiplinan, tentang mutu pengawasan dan lain-lain. Mestinya ini juga hal yang membuat mereka sedikit membuka mata lah. Oh, ternyata ada begini di kenyataan yang ada di kita. Ini kan cuma satu yang kelihatan. Betul. Dan satu yang kedapatan. Nah, itu menarik Bang untuk kita pikirkan lagi. Kalau kemudian pilihan fraksi adalah memaafkan, walaupun nanti kita harus menunggu hasil penyelidikan Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi kalau ternyata misalnya oknum ini adalah orang yang sudah produktif Bang, sudah menghasilkan banyak di kerja-kerja DPR-nya, lalu karena nilai setitik begitu, apakah memang susu sebelanga ini harus rusak atau memang boleh kita maafkan dengan peringatan keras? Pertanyaannya itu Bang. Saya kira kan akan dilihat kasus per kasus kan, lihat lebih dalam. Kita juga tidak bisa melihat kasusnya hitam putih gitu. Nanti juga berbagai pertimbangan. Sama lah seorang hakim kan ada juga alasan pemaaf. Kenapa orang dihukum meringankan gitu. Hukuman ya. Hukuman itu kan ada aja alasan ada yang memungkinkan itu gitu. Itu soal human, tapi juga kemudian ada kaitannya dengan aturan, tapi juga kan ada kemungkinan juga tentang diskresi terhadap berbagai peraturan gitu. Untuk beberapa hal yang betul-betul sangat istimewa. Sangat istimewa. Kalau reputasinya bagus, lalu kemudian kalau dia punya prestasi bagus, produktivitasnya bagus, integritasnya juga bagus, hal ini mungkin bisa jadi alasan untuk memaafkan gitu. Ya, sekali lagi itu tergantung bagaimana MKD memeriksanya. Tapi kita yang melihat dari luar, kan itu kan harus tahu, harus ada terang benderang, transparan bahwa oh ini dijebak, oh ini tidak dijebak, oh ini kebetulan, oh ini bagus kinerjanya. Tapi itu semua harus dinyatakan di depan publik, harus ditaruh di atas meja untuk kemudian publik juga bisa memberikan penilaian yang proporsional. Jadi jangan sampai juga publik melihat hanya ini, karena gini ya. Kritik terhadap DPR itu kan kalau kita lihat di sosmed kan begitu banyak. Kasus ini juga membuat heboh di sosmed kan. Ya DPR harus melihat atau ya sebagai wakil tugasnya adalah menampung aspirasi masyarakat. Mestinya kan hal-hal begini juga diteliti dan dilihat. Jangan diabaikan begitu saja. Apapun keputusannya silakan dinyatakan ke publik juga. Gitu. Kalau melihat Bang, apa yang terjadi sekarang kan kelihatannya walaupun kita harus berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Ya sebelum ada pemeriksaannya kan. Itu nada-nadanya, bau-baunya ini akan diampuni. Kalau kemudian ternyata Mahkamah Kehormatan Dewan melihat dan memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran kehormatan di situ, tapi mengingatkan dengan tegas begitu, apakah ini artinya MKD dan DPR secara keseluruhan tidak mendengarkan suara rakyat? Atau seperti apa, Bang? Ya, rakyat juga kan tidak punya pengetahuan tentang itu dan bukan tidak punya penilaian. Yang penting transparan aja. Kasih tahu, oh begini pertimbangannya, kebaikannya begini, keburukannya begini, keunggulannya ini dan seterusnya. Rakyat juga akan mengerti. Tentu tidak akan sama suaranya untuk mengatakan, oh kami semua mengerti. Ada aja kemudian orang mempolitisasi dan seterusnya. Ya bagaimana Leo kalau situasinya tidak ditutup begitu saja, ya rasa-rasanya itu juga akan menjadi presiden buruk bagi anggota-anggota yang lain. Ini kan cuma hanya satu yang ketangkap. Kalau lihat data yang memperlihatkan kita itu nomor 2 terbesar, makanya saya bilang kita ini tidak ada malaikat di antara kita, tetapi tidak berarti kita tidak bisa menyelesaikan soal ini, karena ini pejabat publik, ini harus menjadi contoh, harus ada kebesaran hati untuk mengatakan, oh kalau saya salah, saya salah. Saya mohon maaf atau saya mundurkan diri. Itu harus dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk pendidikan politik bagi publik. Gitu. Pak Edward, dan tadi cerita Bu Indra juga, pengalaman pribadi beliau mengatakan bahwa kunci dari akhlak atau moral anggota dewan juga adalah di partai politik, Bang. Bagaimana partai politik menyeleksi wakil-wakilnya yang di dalam fraksi di DPR itu bukan hanya melihat uangnya berapa banyak, bukan hanya melihat seberapa terkenal dia, tapi soal moral atau akhlak ini. Nah ini bisa tidak dilakukan karena faktanya ya kita bisa mengatakan money politics saja ada, Bang. Apalagi untuk mengukur hal moral yang ya agak susah juga mengukur secara kasat matanya. Bagaimana, Bang Nur? Paling tidak ketika ada partai seperti Nasdem mengatakan menolak politik tanpa mahar, mestinya itu sudah
pintu pertama yang memungkinkan seleksi itu berlangsung lebih fair dan lebih baik. Paling tidak itu langkah awal dan bahkan mungkin itu langkah awal yang paling penting. Karena begitu dimulai dengan duit, semua itu menjadi transaksional. Dan kalau ujungnya adalah transaksional, kita bisa sudah lihat hasilnya seperti apa. Nanti semua hal itu kemudian aspirasi itu juga dinilai dengan uang. Semuanya, oh saya jalankan ini, lu bayar berapa saya. Lalu kemudian kalau tidak begitu, sekarang kan itu menarik tadi ya. Kalau tadi Ibu Indra tadi mengatakan datang, duduk, diam, duit. Sekarang ini kan datang, duduk, teriak-teriak, marah-marah, duit, lalu main sosmed. Ini adalah hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Gitu. Baik. Bagaimana kita memastikan bahwa ini adalah insiden terakhir? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, bagaimana caranya mengukur derajat moral seseorang kalau kemudian kita tidak tahu perilakunya di luar, terutama anggota dewan, dan kita melihat kasus ini bisa kita jadikan ukuran, Bang? Leo, mengukur derajat moral seseorang itu hati kita sendiri. Nah iya. Kita tidak bisa melihat dari perilaku luarnya. Jadi bukan karena bajunya bagus atau kelakuannya bagus, lalu kemudian secara moral orang itu bagus. Bahkan jangan-jangan partai, misalnya dia itu dari partai agama tertentu, gitu, itu dianggap bagus. Itu betul-betul hati kita sendiri yang bisa mengukur. Perilaku itu bungkusan semuanya, tidak mewakili apa yang sesungguhnya. Makanya kalau ada kasus-kasus seperti ini kan, yaitu kata hatinya gitu. Apakah saya ini hanya dijebak atau kinerja saya jauh lebih baikkah dari perilaku saya pada saat ketika ketangkap tangan sedang menonton video porno. Itu jadi hati itu yang mengatakan. Makanya kan kalau lihat bagaimana ujung-ujungnya, kalau itu sesuatu yang, kalau saya misalnya orang yang terlibat itu, kalau saya merasa kinerja saya bagus dan itu bisa dilihat dari parameter angka-angka yang jelas, mungkin saya akan mengatakan ini loh kinerja saya. Saya minta maaf kepada publik. Ya silakan aja mengambil keputusan. Tapi kalau saya tidak bekerja apa-apa, lalu kemudian kedapatan yang begini, jangan-jangan bukan cuma sekali gitu, dan ini yang kedapatan gitu, ya saya harus mundur. Itu karena kata hati kita sendiri. Yang begini kan mungkin hanya satu yang kebetulan ditemukan. Kembali lagi kalau data tadi, jangan-jangan ya di handphone begitu banyak orang ada gambar-gambar begitu, termasuk di handphone anggota dewan yang terhormat begitu, Leo. Kalau melihat Bang yang terjadi sekarang, apakah kemudian mekanisme pengawasan itu harus ditingkatkan atau bagaimana? Karena kan kalau kita melihat insiden ini kan sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, di ruang tersembunyi sebetulnya. Bagaimana mengawasinya, Bang? Ya susah tentu untuk mengawasi hal-hal begini. Tetapi saya yakin kita DPR itu ya jangan berpikir jelek lah kita ya. Selalu ada peluang untuk memperbaiki kinerja. Selalu ada peluang untuk memperbaiki tingkat pengawasan, tingkat produktivitas, dan tingkat integritas mereka itu selalu ada peluang. Rakyat di luar sana, kalau tidak dengan main politik uang, gitu, akan tahu betul-betul memilih siapa yang terbaik. Siapa yang mereka anggap baik, lalu kemudian orang-orang ini yang pantas duduk di sana. Kalau lihat seperti itu, ya mestinya kita pada suatu saat bisa berharap bahwa fungsi pengawasan mereka bagus, tapi juga pengawasan internalnya juga harus bagus gitu. Dan selain pengawasan internal, pengawasan atau kritik-kritik dari kita rakyat biasa atau dari rakyat jelata pada umumnya itu juga akan ditampung dan bisa menjadi tools untuk membuat mereka makin baik. Kalau kita ada berharap seperti itu. Kalau ada yang beralasan Bang Don bahwa anggota dewan ini kan manusia biasa juga, jadi ya dimaklumi, dimaafkan kalau kemudian ada kekilafan, dianggap kekilafan seperti ini. Itu bisa atau tidak? Karena kalau kita melihat kan yang mewakili 270-an juta rakyat ini hanya orang yang kurang dari 600 orang jumlahnya, berarti kan orang-orang terpilih, sehingga standarnya harusnya lebih tinggi daripada orang-orang kebanyakan. Bagaimana Bang Don? Leo, ada pepatah Latin mengatakan errare humanum est, atau error is human, kira-kira gitu. Atau manusia keliru itu adalah manusiawi.
Tetapi kan orang-orang di DPR itu kita tidak bisa menganggapnya sebagai manusia biasa lagi. Iya. Mereka itu adalah manusia di atas rata-rata. Di atas rata-rata saya, di atas rata-rata Leo Iya. yang rakyat biasa. Gitu. Iya. Dan dari segi itu kan, ya kenapa mereka dipilih? Kenapa mereka itu? Kecuali kalau mereka dipilih karena mereka membeli suara itu. Ya. Iya. Kalau mengasumsikan bahwa pilihan itu berlangsung fair, berlangsung adil, independen, lalu kemudian jernih gitu, kita selalu bisa berharap mereka itu harusnya manusia yang tidak biasa saja. Iya. Tidak biasa saja. Kalau among the crowd, kalau kita itu ada di dalam kerumunan, dia itu harus menjadi pembeda di antara Iya. kerumunan itu, Iya. yang kemudian kita bilang, oh ini bagus, Iya. ini wakil saya, Iya. ini akan menjadi representasi saya, ini menjadi orang yang menyampaikan aspirasi saya, ini Iya. orang yang membela kepentingan saya. Dan dengan cara begitu dia harus melihat dirinya tidak bisa dong menjadi seperti orang biasa, Baik. ikut menikmati video porno, ikut Iya. punya moral yang tidak bagus, Iya. kira-kira begitu Leo. Baik, kita harapkan supaya ini bisa menjadi insiden terakhir, Bang. Mudah-mudahan Leo. Dan kehormatan DPR bisa tetap ada dan ditingkatkan. Bang Don Bosco Slamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, kehormatan DPR bisa saja sedang menuju kehancuran kalau tidak diselamatkan dari kasus-kasus semacam ini. Bukan siapa-siapa, hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkan sekaligus menjaga kehormatan itu tetap di tempat paling tinggi. Ketegasan dalam kasus ini setidaknya diharapkan mampu sedikit mengembalikan muruah parlemen yang tengah goyah. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan dan menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi. Metro TV